Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan materi teleponik etik atau etika bertelepon. Sebelum masuk ke materi, perkenalkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama, saya sendiri Indah Ayu Rahmawati, yang kedua Syahra Kairani, yang ketiga Ismatul Mawadah, yang keempat Panji Arya Putra Kasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materinya. Di sini kami menyampaikan materi 4. Yang pertama, etika bertelepon secara umum maupun khusus. Yang kedua, cara menanggapi telepon masuk maupun keluar. Yang ketiga, kriteria berbicara melalui telepon. Yang keempat, lembar pesan telepon atau LPT. Selanjutnya, etika telepon secara umum. Yang pertama, mengangkat dengan segera bila telepon berdering. Yang kedua, memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, dan tepat. Yang keempat, menyapa penelepon dengan sebutan ibu atau bapak. Yang kelima, berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Yang keenam, bertanya dengan bijaksana. Yang ketujuh, mencatat pesan atau pembicaraan. Yang kedelapan, mengucapkan terima kasih dan salam pada bagian akhir pembicaraan. Yang kesembilan, meletakkan gagang telepon dengan pelan. Etika bertelepon secara khusus. Yang pertama, menggunakan bahasa yang resmi, terutama kepada yang belum akrab atau belum mengetahui identitasnya. Yang kedua, tidak bicara dengan orang lain selagi menelepon. Yang ketiga, tidak berbicara sambil makan sesuatu maupun mengunyah permen. Yang keempat, berbicara tidak terlalu banyak basa-basinya. Yang kelima, tidak berbicara dengan nada keras, apalagi membentak. Yang keenam, janganlah berbicara dengan nada memerintah. Yang ketujuh, jangan membiarkan penelepon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan, hanya terdengar musik saja. Yang kedelapan, tidak mentransfer beberapa kali, apalagi ditransfer beberapa kali. Yang kesembilan, nada dan intonasi bicara tidak terkesan malas atau tidak ramah. Yang kesepuluh, sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju si penelepon. Materi yang kedua, cara mengenai telepon masuk maupun telepon keluar. Cara menangani telepon masuk dalam hal umum. Yang pertama, mengangkat gagang telepon sesegera mungkin. Yang kedua, telepon yang berasal dari saluran langsung tidak melalui operator berbeda penanganannya dengan telepon yang berasal dari saluran tidak langsung. Yang ketiga, gunakan bahasa yang resmi, komunikatif, atau jelas, dapat dipahami, singkat, dan tepat. Yang keempat, apabila orang yang dikehendaki penelepon ada, secepatnya dihubungkan kepada yang ditujunya. Bila orang yang dikehendakinya tidak ada, tanyakanlah kepada penelepon mengenai sesuatu yang dapat membantunya, keperluannya, serta pesan yang akan disampaikan. Yang kelima, apabila terjadi telepon salah sambung, jelaskan dengan ramah bahwa yang bersangkutan salah sambung. Yang keenam, bila penelepon akan menghubungi pimpinan, maka ada hal atau cara tertentu yang harus diperhatikan, yaitu kita harus tanyakan terlebih dahulu perihal identitas si penelepon, seperti namanya, asal kantor atau perusahaan, keperluannya, lalu secepatnya memberitahukan kepada pimpinan. Yang ketujuh, bersikaplah sopan, ramah, hangat, dan akrab, karena sifat dan sikap kita akan terpantul melalui nada suara. Etika bertelepon secara khusus. Yang pertama, mengangkat gagang telepon dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang alat tulis serta kertas berisi lembar pesan telepon atau LPT yang biasa tersedia untuk mencatat hal yang penting. Yang kedua, menyampaikan salam seperti selamat pagi, selamat siang, selamat petang, menyapa penelepon dengan sebutan ibu atau bapak.
Yang ketiga, menyebutkan identitas diri, kantor, atau perusahaan. Yang keempat, mencatat hal-hal penting dalam lembar telepon atau LPT. Yang kelima, bila penelepon kurang jelas, jangan sampai menyebutkan kata apa, karena hal itu tidak sopan. Sebaiknya mohon maaf kepada penelepon agar mengulangi lagi maksudnya atau kita sendiri mengulangi kembali maksudnya, mengkonfirmasi. Yang keenam, jika penelepon belum memberitahukan identitasnya, mintalah agar penelepon menyebutkan identitasnya dengan jelas dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Yang ketujuh, usahakanlah menerima telepon dengan bersemangat meskipun pekerjaan yang menumpuk. Jangan sampai suara terdengar lesu. Yang kedelapan, jika penelepon terdengar tidak ramah atau bermaksud mengadu, tanganilah dengan cara profesional. Tetap tenang, kendalikan diri, berbicara dengan sabar, bijaksana, namun tegas. Yang kesembilan, mendengarkan dengan seksama yang diinginkan penelepon. Jadilah pendengar yang baik. Yang kesepuluh, menjawab setiap pertanyaan dengan jelas, singkat, tepat. Yang ke-11, menyebut nama penelepon dengan tepat. Jangan sampai keliru, karena salah satu ciri akrab dan perhatian ialah menyebut nama orang dengan tepat. Materi yang ketiga, kriteria berbicara melalui telepon. Yang pertama, berbicara dengan kecepatan normal. Yang kedua, berbicara seakan-akan berada di hadapan penelepon. Yang ketiga, berbicara dengan nada suara yang tidak tinggi dan tidak keras. Yang keempat, berbicara dengan rasa santun, ramah, dan rasa ingin membantu penelepon. Baiklah teman-teman, bisa dilihat di layar. Ini adalah lembar pesan telepon atau LPT, dan poin-poin penting yang harus dicatat adalah hari, tanggal, pukul, dari mana, nomor telepon, nama instansi atau perusahaan, dan dia akan menelepon kembali atau ingin bertemu atau minta dihubungi dari kita. Dan isi berita atau pesan yang ingin disampaikan, serta nama penerimanya. Selanjutnya, cara mencatat isi pesannya. Yang pertama, jika pesan yang disampaikan terlalu panjang, tulislah pokok pembicaraannya saja. Kalimat utama dicatat, sedangkan kalimat penjelasannya tidak perlu dicatat. Yang kedua, diulangi kembali isi pesannya, mengkonfirmasi garis besarnya saja, supaya terhindar dari kesalahan. Yang ketiga, pesan dapat berupa bagan agar lebih praktis. Persiapan menelepon. Yang pertama, siapkan nomor telepon yang hendak dituju. Yang kedua, siapkan peralatan menulis. Yang ketiga, catatlah hal-hal pokok yang akan disampaikan. Pelaksanaan menelepon. Yang pertama, memutar atau menekan nomor telepon yang dituju tepat sesuai yang dimaksud. Peganglah gagang telepon dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang alat tulis dan kertas yang telah disiapkan, kertas atau black note. Yang kedua, bila ada kesalahan menelepon, misal salah sambung, segera minta maaf. Yang ketiga, bila telah tersambung, penelepon harus memberikan salam dan menyebutkan identitas diri. Yang keempat, mengemukakan maksud dan tujuan menelepon secara jelas, singkat, dapat dipahami, dan tepat. Yang kelima, mencatat hal-hal penting. Yang keenam, mengakhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan salam. Yang ketujuh, meletakkan gagang telepon dengan pelan. Berikut ini kita sampaikan alfabet dalam telekomunikasi. Biasanya alfabet ini digunakan untuk membantu mengeja nama atau istilah khusus yang tidak familiar. A. Alfa, B. Bravo, C. Charlie, D. Delta, E. Echo, F. Foxtrot, G. Golf, H. Hotel, I. India, J. Juliet, K. Kilo, L5, M. Mike, N. November, O. Oscar, P. Papa, H. Quebec, R. Romeo,
S Sierra, T Tango, U Uniform, V Victor, W Whiskey, X Hire, Y Yankee, Z Zulu. Tips efektif bertelepon bisnis. Yang pertama, rencanakan dengan baik sebelum menelepon, atur rencana Anda. Ingat kembali topik yang akan Anda bicarakan. Bila perlu catat, lebih baik merencanakan dengan matang daripada harus berulang kali menelepon. Yang kedua, salam. Saat menelepon seseorang, berikan ucapan selamat sesuai waktu saat itu. Lalu perkenalkan diri Anda, sebutkan nama dan perusahaan Anda, dan tanyakan orang yang akan dihubungi. Bila person yang Anda tuju telah berada di ujung telepon, sebutkan maksud Anda. Berikan pula estimasi waktu yang dibutuhkan untuk membicarakan masalah. Untuk sistem telepon tanpa extension tersendiri, ulangi penyebutan nama dan perusahaan Anda sebelum menjelaskan maksud Anda. Dengan langkah ini, Anda dapat melempar bola pada orang yang Anda hubungi dan Anda tinggal menerima respon balik. Bila person yang akan Anda hubungi tidak berada di tempat, tinggalkan pesan pendek, nama perusahaan, dan nomor telepon serta waktu untuk menghubungi Anda. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 8. Bila mana ada teman-teman yang ingin menanyakan, kami akan menanggapinya, dan bila mana dari teman-teman ada yang ingin memberikan kritik dan saran, kami akan menerimanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.